Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pojok Bilan? Luar biasa hari ini, semoga semuanya tetap dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa, Ibu Pengawas Pembina dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7. Selamat siang Ibu, selamat datang di Pojok Bilan di SMA Negeri 19 Bandung. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Selamat juga Pak Ya. atas adanya podcast ini. Terima kasih Ibu. Jadi Ibu Dr. Anda Wilda Sagita MPD ini merupakan pengawas pembina dari SMA Negeri 19 Bandung. Dan hari ini beliau bisa hadir di podcast kita untuk nanti berbincang-bincang seputar Merdeka Belajar dan juga terkait dengan pembelajaran. Ibu sehat ini, alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah Pak. Kegiatan hari ini apa Ibu? Alhamdulillah hari ini sebagai pengawas tentu saja punya tupoksi pemantauan dan pembinaan sekolah-sekolah. Alhamdulillah saya sudah bisa memantau dan membina 2 sekolah hari ini Pak. Alhamdulillah, dan siangnya bisa di sini bersama Bapak di podcast. Iya. Kegiatan Ibu di akhir-akhir ini? Ya kalau kegiatan di akhir-akhir ini memang nampaknya agak sedikit padat Pak. Iya, karena beberapa kegiatan dari kementerian yang saya coba ikuti karena memang ini menurut saya penting untuk menambah pengetahuan saja, sehingga ini saya tidak lewatkan. Walaupun tentu saja di samping saya harus mendapatkan ilmu dari yang lain, saya juga harus membaginya ke sekolah-sekolah, dan memang itu fungsi saya sebagai pengawas. Alhamdulillah bisa dilaksanakan. Boleh sedikit berbagi Bu ini terkait dengan tugas sebagai pengawas pembina, kira-kira tantangan sebagai pengawas pembina itu di era sekarang itu seperti apa Ibu? Ya, tantangannya memang sesuai dengan yang hasil para peneliti atau survei yang dilakukan oleh para peneliti, bahwa di Indonesia ini terjadi sebuah permasalahan besar, permasalahan yang harus segera dicari solusinya, yaitu terkait pembelajaran Pak. Dan saya sebagai pengawas yang membimbing beberapa sekolah, saya bisa menyaksikan memang itu bukan sekedar hanya laporan, tetapi saya bisa menyaksikan memang ada beberapa sekolah yang sebagian besar sekolah itu mengadakan proses pembelajaran yang seperti lama, itu pola-pola lama, yang akhirnya pola-pola lama ini tentu saja tidak lagi cocok dengan konsep-konsep kurikulum merdeka. Itu yang barangkali menurut saya tantangan terbesar buat saya, karena bagaimanapun saya sebagai seorang pengawas harus bisa memberi pencerahan, harus bisa membantu mereka agar mereka memahami ke depan itu yang dibutuhkan oleh anak-anak itu apa gitu, dan apa yang harus mereka lakukan untuk bisa memperbaiki kondisi ini. Itu tantangan terbesarnya Pak. Oh, berarti tadi terkait dengan yang disebutkan tentang kurikulum merdeka gitu ya. Mungkin sekarang kita lihat pada istilah sekolah penggerak, guru penggerak gitu ya. Kira-kira di kepengawasan ada perbedaan nggak itu antara pengawasan di konsep Merdeka Belajar dengan konsep di kurikulum sebelumnya gitu Bu? Kalau kepengawasannya sih sama Pak. Tupoksi pengawas itu kan hanya memberi pembinaan, pemantauan, mengevaluasi, menilai, mengevaluasi, melatih gitu ya ke teman-teman. Secara mekanisme kerjanya sama. Namun kontennya, konten kepengawasannya ini yang barangkali kita sebagai pengawas harus juga segera memperbaiki diri, membenahi diri, karena konten-konten kebaharuan ini yang mungkin di kepengawasan sangat sulit didapat kalau kita tidak mencari sendiri, karena jarang pelatihan diadakan untuk pengawas khusus misalkan gitu ya. Tapi memang ini eranya era mandiri, jadi kita sebagai seorang individu, apalagi seorang pengawas harus nyadar barangkali
harus mempersiapkan diri ke arah itu, sehingga pengembangan diri kita, pengembangan kompetensi kita sebagai pengawas ya tergantung kepada diri kita. Jadi kita yang harus mungkin mengembangkan diri menyesuaikan dengan situasi yang ada. Itu ya Bu, jadi pengalaman pengawasan sekarang memang tantangannya di kontennya itu ya, Ya betul. yang terkait dengan kurikulum merdeka. Terkait dengan kurikulum merdeka, menurut Ibu termasuk di sekolah di SMA Negeri 19 ini kan sudah 2 tahun ini kita melaksanakan kurikulum merdeka dengan sekolah penggeraknya. Ini menurut Ibu hal apa yang menjadi dasar atau fundamental ya bagaimana kemudian sekolah penggerak ataupun juga kurikulum merdeka itu dapat terlaksana dengan maksimal? Ya, secara prinsip kan kita sama-sama mengetahui bahwa kurikulum merdeka ini secara filosofi mencoba untuk memfasilitasi kepada kebutuhan anak. Kita memproses pengembangan kompetensi anak. Nah, otomatis dari konsep-konsep seperti itu barangkali sekolah penggerak gitu ya, ini membuat program-programnya ke arah situ, ke arah bagaimana kita program itu bisa membuka atau bisa mengangkat minat bakat anak sehingga mereka bisa terbantu untuk mengembangkan dirinya di masa yang akan datang. Nah, ini yang beratnya Pak, karena itu bukan hanya membutuhkan materi tapi membutuhkan beberapa komponen yang harus disiapkan, di antaranya juga kepala sekolahnya yang harus kompeten, juga guru-gurunya harus kompeten, sarana harus mendukung, pembiayaan juga harus mendukung gitu. Ada satu sama lain saling terkait gitu. Tapi yang paling utama barangkali kalau saya melihat dari mekanismenya harus disatukan hati kita sama-sama. Pengawas, kepala sekolah, guru, semua warga sekolah harus punya titik yang sama. Harus menyadari permasalahan yang sama. Kalau ini tidak dilakukan, kita pasti akan kesulitan. Tapi kalau kita menyadari bahwa permasalahan kita yang utama itu adalah permasalahan kompetensi anak, permasalahan utama kita itu adalah permasalahan karakter anak, sehingga pengembangan program-program yang dibutuhkan itu sepakat arahnya adalah ke peningkatan kompetensi dan penguatan karakter. Barangkali itu Pak, kalau menurut saya. Oke, baik Bu, berarti tadi poinnya ada di peningkatan kompetensi dan juga karakter siswa. Ini kan berarti perlunya sebuah transformasi pembelajaran gitu. Betul. Menurut Ibu, nah kira-kira apa yang memang harus menjadi tugas dari siswa, satu, dari guru gitu ya, kemudian juga dari sekolah sendiri, bahkan mungkin juga dari orang tua, agar tadi yang Ibu sampaikan kita punya satu hati gitu, satu visi untuk ke arah dua hal tadi. Yes. Nah, berarti apa yang harus dilakukan untuk kita bisa melaksanakan transformasi pembelajaran tadi itu Bu? Transformasi pembelajaran berarti ada kan perubahan-perubahan pembelajaran, adanya mindset guru terhadap bagaimana mengajar, adanya mindset kepala sekolah bagaimana mengelola pembelajaran, dan ini tentu saja tuntutannya juga harus bagaimana juga orang tua memandang proses pembelajaran di sekolah itu seperti apa gitu. Mungkin Bapak ketahui bahwa sebenarnya kan tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya ada di kita aja di lembaga sekolah, tapi secara umum kita paham semua bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawabnya masyarakat, tanggung jawabnya orang tua, tanggung jawab pemerintah gitu ya. Dalam hal ini adalah sekolah. Jadi ketiga komponen ini harus kompak bareng-bareng untuk bisa saling mensupport agar langkah-langkah atau program-program yang sudah dicanangkan itu betul-betul bisa dilaksanakan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh anak-anak mereka gitu, anak-anak didik kita gitu yang ada di sekolah gitu. Kalau boleh ini Bu, terkait dengan misalnya dari sisi siswa nih, ya satu poin misalnya siswa itu sekarang kan kalau dilihat tadi yang disampaikan Ibu, proses pendidikan sekarang itu diarahkan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Nah, apa yang harus dilakukan oleh siswa agar mereka itu juga memahami bahwa sekarang ini konsentrasi sekolah itu untuk memberikan kemerdekaan belajar untuk anak-anak. Nah,
Itu karena sebagian anak kadang juga belum menyadari bahwa oh ternyata cara belajar saya itu beda dengan ketika saya SMP dulu sebelumnya dan sebagainya. Apa yang harus dilakukan oleh para siswa untuk merubah pembelajarannya tadi untuk mencapai transformasi pembelajaran tadi, Bu? Ya kalau untuk dari pihak anak-anak barangkali dimanapun barangkali anak-anak itu tergantung kepada siapa yang memberi stimulannya gitu Pak. Mereka kan dalam hal ini sebagai sasaran pendidikan ya. Nah, manakala anak itu merasakan apa yang didapatnya, apa yang dialaminya, bisa menyentuh hati, bisa membuat dia semangat, saya pikir itu akan menjadikan anak itu menjadi terdorong untuk bisa belajar. Justru kalau menurut saya di masalah transformasi pembelajaran ini, poin yang paling harus kita tekankan itu adalah ke pihak GTK-nya, ke guru dan tenaga kependidikan kita, ya. Karena di sini sebagai pendorong kita, guru, kepala sekolah ataupun pengawas sebagai pendorong, sebagai orang yang memiliki peran penting di dalam mengarahkan anak-anak, itu harus memiliki kompetensi yang bisa menjadikan anak itu tadi hatinya tersentuh, pikirannya terbuka, nalarnya terkembangkan, sehingga yang diharapkan anak menjadi pembelajar sejati, anak menjadi semangatnya tumbuh gitu, kekuatan resilient batinnya kuat itu bisa muncul setelah melalui pengalaman-pengalaman yang diberikan oleh guru maupun sekolahnya. Sehingga menurut saya di sini peran yang paling penting di dalam transformasi pembelajaran itu adalah kemampuan kita, guru, kepala sekolah, pengawas dalam memfasilitasi kebutuhan anak-anak itu. Ada nggak Bu kira-kira terkait dengan tadi kompetensi Bapak Ibu guru ya yang memang tadi sebagai boleh dibilang pelaksana daripada kurikulum Merdeka ini, ada nggak kompetensi yang mungkin hal yang baru ataupun kompetensi yang baru yang harus dimiliki untuk kemudian bisa mereka itu melaksanakan kurikulum Merdeka? Apakah ada yang baru yang berbeda dengan kompetensi guru-guru sebelumnya? Kalau dilihat dari kompetensinya sebenarnya tidak ada yang baru, walaupun sekarang ada yang disebut model kompetensi guru, tetapi secara keseluruhan saya melihatnya, secara pribadi saya melihatnya itu tidak jauh berbeda dari kompetensinya. Namun di dalam model kompetensi guru kita mengenal ada pengetahuan profesional, ada kemampuan praktik profesional, dan ada kemampuan untuk yang terakhir itu berbagi kalau nggak salah itu. Nah itu, jadi di situ pengetahuan profesional itu otomatis itu menuntut seorang guru memiliki pengetahuan yang mana pengetahuan yang akan dia berikan kepada anak-anak itu akan diwujudkan dalam bentuk mungkin strategi pembelajaran yang akan dia kemas dalam bentuk apa, sehingga strategi tersebut kalau dia praktekkan menjadi prakteknya profesional juga, sehingga bukan hanya sekedar mengajar, tetapi di situ ada mekanisme ini diberikan sesuai dengan pengetahuan profesional dia, dicoba dipraktekkan, tapi tidak langsung kemudian selesai. Tapi guru itu harus kembali merefleksi apa yang sudah dibuatnya, apa kekurangan kelebihannya, sehingga kemudian itu menjadi kemasan baru lagi di dalam pembelajaran berikutnya. Sehingga satu strategi ke strategi yang lain itu tidak terputus Pak, tapi bersambung dan itu dikaitkan dengan dampak yang muncul dari anak. Bagaimana ini dengan strategi seperti ini, anak itu bagaimana responnya, feedback dari kitanya mau seperti apa. Nah ini yang barangkali barunya yang harus dilakukan oleh teman-teman kita. Karena kalau saya lihat model yang lama itu walaupun secara teori ada konsep refleksi, tetapi implementasinya secara jujur mungkin masih kurang diimplementasikan. Tapi nampaknya sekarang dengan kebutuhan perkembangan ke depan anak-anak membutuhkan kompetensi yang luar biasa, kita tidak bisa lagi menunda ini kalau menurut saya. Jadi teman-teman guru harus selalu siap belajar dari apa yang sudah mereka lakukan. Jadi belajar itu tidak
tidak hanya keluar dinding sekolah, keluar dinding rumah, tapi belajar juga dari dirinya sendiri, dari pengalamannya sendiri. Sehingga ini saya khususnya sebagai pengawas dan mungkin para kepala sekolah harus bisa memantau ini. Sudahkah guru-guru melakukan setelah pembelajaran itu refleksi, stop, berikan feedback, perbaikan kembali, lakukan kembali trial and error-nya terus berjalan, sehingga itu bisa menghasilkan hari ke hari itu strategi pembelajaran yang lebih baik. Terkait dengan ini Bu, strategi tadi pembelajaran Ibu sampaikan, adakah memang kalau bilang model pembelajaran ya, yang itu bisa dikatakan sebagai apa ya, boleh dikatakan model pembelajaran kurikulum Merdeka itu apakah ada yang sama atau dengan model pembelajaran yang lama gitu ya? Oh, kurikulum Merdeka itu misalnya model pembelajaran yang cocok itu ini gitu. Menurut Ibu seperti apa itu? Ya, menurut informasi kan di salah satu ciri daripada kurikulum Merdeka itu adalah ada model pembelajaran berbasis proyek itu ya. Dengan pembelajaran berbasis proyek. Tapi secara mendalam kalau kita lihat dari proyek itu mengapa ini menjadi model yang istilahnya ditekankan kepada sekolah. Karena ternyata di dalam pengembangan model berbasis proyek itu kita mendorong anak untuk bisa menggunakan kemampuan berpikirnya untuk bisa menganalisa, kemampuan berpikirnya untuk bisa menalar, kemampuan berpikirnya untuk bisa menyimpulkan, untuk bisa mengambil ide gagasan, solusi masalah. Nah, itu terkembangkan kompetensi-kompetensi itu dididik anak melalui tahapan-tahapan di proyek, sehingga ini bisa menjadikan proyek ini apabila sering dilakukan ke anak-anak bisa menjadikan anak-anak itu terbentuk critical thinkingnya, terbentuk kreativitasnya, terbentuk kolaborasinya, terbentuk mungkin kalau ditambah dengan kedisiplinan pada agama dan seterusnya itu bisa terbangun, sehingga permasalahan besar di negara kita terkait kompetensi dan karakter itu diharapkan terminimalkan nanti dengan keadaan ini. Terkait dengan proses untuk pembentukan karakter tadi Bu, dengan yang kita kenal sekarang dengan proyek P5, itu sejauh mana Bu nanti kira-kira pengaruh ya, sumbangsih proyek P5 ini terkait dengan pembentukan karakter siswa? Ya, kalau menurut saya karakter itu kan tidak bisa dibentuk oleh lisan, Pak. Tapi karakter itu bisa terbentuk oleh aksi, gitu, oleh aktivitas. Nah, dengan adanya proyek, dengan adanya permasalahan yang harus anak-anak selesaikan, nah itu memberi ruang buat anak untuk itu tadi menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan-kebutuhan pemenuhan step-step di proyek tersebut, sehingga secara tidak langsung barangkali pengembangan kerjasamanya, pengembangan disiplinnya, pengembangan berpikir nalarnya, berpikir kritisnya itu akan terbangun sejalan dengan langkah-langkah yang mereka kembangkan untuk bisa menghasilkan penyelesaian masalah di proyek itu. Hanya permasalahannya barangkali di sini saya berharap teman-teman guru untuk bisa betul-betul mempersiapkan ini dengan baik, sehingga day by day-nya itu bisa terpantau perkembangan karakter anaknya gitu. Dari setiap pertemuan itu bisa kelihatan progres karakternya itu bisa kelihatan gitu. Sehingga kalau ada kemunduran itu bisa segera mungkin teman-teman kita sebagai fasilitator itu bisa segera memberi intervensi ke anak-anak itu. Oke, terakhir Ibu, terkait dengan transformasi pembelajaran dengan kurikulum Merdeka, biar ini kemudian tidak terkesan ya seperti ini mah pergantian kurikulum hanya pergantian administrasi gitu ya. Pergantian kurikulumnya sudah rutin dan sebagainya. Kalau melihat daripada tujuan kurikulum Merdeka ini ya, kira-kira saran Ibu gitu ya terkait dengan bagaimana agar kemudian kurikulum Merdeka terutama di sekolah penggerak di SMA Negeri 19 Bandung itu benar-benar tadi ingin mewujudkan peningkatan kompetensi anak dan juga pembentukan karakter. Masukan dari Ibu, harapan dari Ibu seperti apa untuk
bisa kami lakukan di sekolah kami ini. Ya, harapan saya tentu saja Pak Imam ya, khususnya pribadi saya berharap saya bisa memberi sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman. Walaupun saya melihat mekanisme yang dibuat oleh pemerintah ini, diantaranya kan disediakan aplikasi-aplikasi untuk supaya kita warga sekolah bisa mengembangkan dirinya, dan juga dibuka juga pelatihan-pelatihan secara eksternal barangkali. Itu juga bagian daripada yang saya sarankan teman-teman harus mengikuti, terutama mungkin aplikasi yang disediakan pemerintah yang mana di mana guru-guru bisa belajar secara mandiri. Sehingga teman-teman itu tidak PMM yang saya maksud, sehingga tidak vakum gitu. Jadi selalulah teman-teman itu dan di bawah pimpinan Pak Imam nanti mendorong teman-teman untuk selalu meningkatkan kompetensinya, karena itu tadi bahwa untuk memajukan anak, untuk bisa meningkatkan kompetensi dan karakter anak, itu ujung tombaknya kita guru-guru dan kita kepala sekolahnya barangkali. Dan harapan saya kita syukuri apa yang ada di sini, terutama yang difasilitasi oleh pemerintah berupa aplikasi yang secara mandiri kita belajar. Nah, kita mencoba memberi contoh kepada anak-anaknya. Kalau gurunya saja sudah belajar itu istilahnya bekerja keras untuk meningkatkan kompetensinya, ya anak-anak juga sama. Mereka juga harus belajar secara mandiri, sehingga ini terjadi istilahnya keteladanan yang sama lah gitu ya, guru begini juga siswanya juga seperti itu ya. Nah, intinya adalah semua warga sekolah harus bisa mengembangkan diri. Mungkin itu dulu yang harus menjadi prioritas kita. Kita kembangkan diri kita, niatkan tentu saja untuk mencari keberkahan, mencari keridhaan Allah. Insya Allah kalau kita memberi sesuatu dengan hati kepada anak-anak, saya jamin insya Allah itu berhasil Pak. Amin. Ya, jadi saran saya itu ya, mungkin kita dorong teman-teman kita semua, khususnya diri kita pribadi, untuk meningkatkan kompetensi kita saja itu Pak. Hatur nuhun Ibu. Sama-sama. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Pojok Bilan. Luar biasa ya sahabat-sahabat Pojok Bilan, hari ini kita banyak sekali mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan bagaimana kita di SMA Negeri 19 Bandung ini nantinya insya Allah bisa melaksanakan kurikulum merdeka, bisa melaksanakan program sekolah penggerak, dan nantinya pada akhirnya itu bagaimana kemudian kita mencetak generasi-generasi emas ke depan yang tadi disampaikan ada 2, kompetensinya meningkat dan memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih dari kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.